Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Wirausahaan beranggotakan 6 orang, dan perkenalkan, nama saya Ismail selaku moderator dalam kelompok ini. Dan adapun pemateri yang pertama yaitu saudari Nur Hidayah, dan pemateri kedua saudari Mustafiah, dan pemateri ketiga yaitu saudara Eri Salsabila, dan pemateri yang keempat saudari Hasni Khotimah, dan pemateri yang terakhir ada saudari Rosidah. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan atau memaparkan materinya masing-masing. Terima kasih. Bismillah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa Indonesia saat ini begitu kompleks. Hampir dari semua aspek kehidupan menjadi masalah nasional. Tidak hanya dalam bidang sosial ekonomi saja, namun politik dan agama juga sudah menjadi cuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menimbulkan perselisihan antar beberapa kelompok dalam masyarakat. Suasana yang tidak kondusif ini menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan, meningkatnya jumlah pengangguran dan tindak kejahatan. Jumlah kemiskinan, pengangguran, mahalnya harga pangan, kualitas sistem pendidikan yang rendah. Hal ini disebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan, sedangkan jumlah lulusan menengah dan perguruan tinggi terus bertambah. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan orang yang akan bekerja. Baik, itulah penjelasan dari saya. Teori tentang wirausaha. Wirausaha adalah orang-orang yang berani melakukan resiko untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Menurut Prawirakusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan. Sedangkan kewirausahaan adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan baru, memiliki nilai tambahan dan bermanfaat dan berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai materi ketiga, yaitu siapa wirausaha itu. Nah, wirausahaan adalah seseorang yang melakukan sebuah aktivitas untuk membuka usaha, untuk berwirausaha dan berani mengambil risiko dalam membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Dan selanjutnya, wirausahaan adalah orang yang memiliki sikap, jiwa dan kemampuan dan dalam menciptakan hal yang baru dan berguna bagi dirinya, begitupun dengan orang lain. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada kesempatan kali ini saya Hasni Khotimah akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, saat ini saya akan memaparkan materi mengenai apa saja sih karakteristik dari seorang entrepreneurship. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari seorang entrepreneurship. Yang pertama, disiplin. Nah, poin pertama ini harus dimiliki oleh seorang entrepreneurship. Kenapa? Karena menurut para ahli mengatakan bahwa time is money. Waktu adalah uang. Jadi menurut
saya seorang entrepreneurship, seorang pengusaha harus memiliki jiwa kedisiplinan yang besar, di mana seorang pengusaha ini ketika mereka berleha-leha, ketika mereka bersantai-santai, maka seorang entrepreneurship ini akan ketinggalan. Nah, karakteristik yang kedua adalah percaya diri. Mengapa? Karena ketika seorang entrepreneurship tidak percaya diri terhadap produk yang mereka buat, maka pemasaran mereka tidak akan berjalan lancar, maka usaha mereka akan begitu-begitu saja. Ketika produk mereka merasa kurang, mereka harus percaya diri terhadap produk mereka. Mereka harus mengembangkannya lagi, dan mereka tidak akan mudah putus asa terhadap perkataan dari pembeli-pembeli tersebut. Nah, yang ketiga harus pantang menyerah. Mengapa? Karena produk tentunya harus terus berkembang. Ketika kita memasarkan produk kita, tentunya akan ada kritik-kritik dari konsumen-konsumen kita yang membeli produk kita, sehingga dari kata-kata mereka, dari kritik-kritik mereka tidak membuat kita jatuh. Kita justru semakin bangkit untuk mengembangkan produk-produk kita. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa dalam dunia kewirausahaan, dalam dunia entrepreneurship, tentu kita akan berada pada titik di atas dan titik terendah bawah, sehingga ketika kita mempunyai sifat pantang menyerah, kita tidak akan mudah goyah. Justru jiwa semangat kita akan semakin membara. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, di mana zaman semakin canggih, jadi setiap produk, dari setiap packaging, setiap cita rasa dari produk yang kita buat ini harus terus dikembangkan, harus diperbaharui. Bagaimana nih biar packaging dari produk kita ini diterima oleh masyarakat, bagaimana sih biar cita rasa dari produk kita ini cocok di lidah pembeli, begitu. Jadi kita harus punya kreativitas ini. Kita tidak boleh begitu-begitu saja terhadap produk yang kita buat. Oke, yang terakhir adalah berani mengambil resiko. Nah, contohnya ketika kita mempunyai modal 5.000, kita tidak boleh berpikir kita mau beli apa sih ini dengan uang yang 5.000 ini, tapi kita harus berpikir bagaimana caranya 5.000 ini berlipat ganda menjadi 10.000. Nah, jadi tentunya kita harus berani mengambil resiko. Kita harus berani menggunakan uang 5.000 ini sebagai modal usaha kita, sehingga kita tidak boleh takut bahwa uang 5.000 ini akan habis jika kita rugi, karena kita harus berani mengambil resiko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida. Saya sebagai pemateri kelima. Adapun materi saya yang akan bawakan yaitu peran wirausaha. Peran wirausaha dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Maksud dari kesenjangan ekonomi, seorang wirausaha dapat membuka usaha dan membuka lapangan kerja kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, menambah pendapatan negara melalui pajak. Maksudnya, ketika setiap tahunnya wirausaha bertambah, maka pendapatan negara pada pajak akan bertambah, karena pajak usaha akan membayar kepada negara. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Ketika seorang usaha membuka lapangan kerja, maka pengusaha akan mencari tenaga kerja di masyarakat yang membutuhkan. Adapun yang keempat, mengombinasikan faktor-faktor produksi. Maksud dari mengombinasikan faktor-faktor produksi pada usahanya yaitu
mengombinasikan faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan keahlian. Baik, itulah tadi video dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.